ini Pak. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda sorry ya. Gue kalau ngeliat ada konten orang sedih gitu karena kehilangan barang, oke lah, karena habis kecurian atau apa. Atau ada yang bikin konten sedih karena habis putus sama pacarnya kayak Awkarin dulu, ya nggak apa-apa, gue wajarin. Tapi kayaknya baru sekarang gue lihat orang pada bikin konten nangisin capres. Sedih gue liatnya. Gue nggak tega lihat anak-anak muda pada nangisin capres. Gue kalau boleh usul nih ke negara, ke presiden, stop deh debat capres, stopin aja debat capres, stopin. Atau pemilunya juga stopin deh. Gue gak kuat lihat makin banyak anak muda akan nangis. Kalau pemilu dilanjutin masih ada debat capres cawapres berapa kali lagi banyak. Gue harus lihat anak-anak muda pada nangis lagi. Mending stop deh semuanya. Kasian gue liatnya anak-anak muda pada nangis semua. Pada nangisin orang kaya. No. Sakit hati. Nangis kejar setiap keluarga ke Pak Aku Prabowo. dari malam sampai sekarang tuh nangis tiap keluar keting. Kok bisa lu nangisin Pak Prabowo? Beliau tuh jenderal, kaya, menteri. Yang harus lu tangisin tuh lu. Nganggur, miskin, pelet terbanyak. Kok bisa-bisanya lu nangisin Prabowo? Aneh bener lu gak ngerti prioritas. Jangan pada lebay, gitu aja mewek. Bah. Tahuan itu air mata buaya. Air mata buaya itu mah. Jangan sosok dramatisir dong. Lagian ngapain lu pada nangisin orang kaya? Dia mah orang kaya, nggak usah ditangisin. Dia mah banyak duitnya. Nangisin diri kita sendiri nih. Masih pada ngebelangsak. Udah nggak usah ditangisin, dia mah orang kaya, orang kaya ditangisin. Ya. Payah lah. Cengeng. Kalian yang kemarin pada nangis bareng-bareng, nangisin capresnya yang kalah debat, yang kalian bilang itu kasihan karena diserang 01 sama 03, padahal emang gak bisa jawab. Dengerin ya, kalian ngapain nangisin dia yang udah kaya, yang tanahnya aja dulu waktu Pak Jokowi bilang 2019 itu 340.000 hektar, apalagi sekarang bisa lebih kali. Lu mending tangisin diri lu sendiri, tangisin nasib lu. Ngapain nangisin orang kaya? Emang kalau dia jadi bakal mikirin lu? Makanya pilih capres yang pinter, bukan yang baper. Oke guys, biasanya ngegas, sekarang naas. Oke guys. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja. Kita udah di sini ngetawain.
aku lihat debat capres, nggak bisa jawab, malah mau nangis. Mau debat, lagunya oke gas, lah, nggak bisa jawab lagunya apa. Ku menangis membayangkan. Lucu-lucu lah. Ya kalau nggak mampu jangan gitulah. Malah ngelantur masalah rahasia-rahasia. Nggak ada itu rahasia masalah anggaran. Kalau yang dirahasia itu pertahanan, posisi apa, strategi, itu baru rahasia. Ini anggaran, nggak ada yang mau perlu dirahasiakan, dibuka. Itu perkataan daripada Ganjar. Malu-maluin aja. Apain pula debat capres kalau nggak mampu? Mundur aja lah, mundur. Mundur, Wir. Yap, itulah tadi parodi dari netizen buat Prabowo. Saya kira sangat menghibur. Dan tentunya para netizen ini membuli terus-terusan Prabowo karena memang Prabowo ini selalu melakukan sebuah blunder. Dan terakhir pada saat perdebatan antara capres, dia lagi membuat drama. Saya kira watak Prabowo dengan pendukungnya ini sama-sama mempunyai kualitas yang rendahan. Terbukti bahwa mereka ini ketika merasa terpojok pasti akan menjalankan sebuah drama-drama murahan, seperti halnya merasa tersakiti dan menuduh Pak Anies maupun Pak Ganjar sebagai orang yang menyerang secara pribadi. Padahal kalau memang di ranah perdebatan itu seharusnya orang yang terlibat dalam perdebatan ya adu gagasan dengan adu ketajaman ide, sehingga kita tidak lagi memandang persoalan siapa yang tua dan siapa yang muda. Di dalam forum perdebatan itu kita tidak berbicara usia, karena yang harus kita bicarakan adalah ide, bagaimana agar bisa menunjukkan gagasan-gagasannya. Saya kira bisa menilai publik yang mana yang layak dijadikan sebagai pemimpin. Nah, semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Terima kasih buat netizen, lagi-lagi membuat sebuah hiburan yang sangat menggelitik perut kita. Saya kira netizen adalah pahlawan di tengah-tengah ketegangan isu-isu politik di 2024 ini. Kita patut bersyukur dan bangga mempunyai netizen yang kreatif dan juga berani mengkritisi calon-calon pemimpin yang memang saya kira tidak layak untuk kita pilih menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.